Selamat datang di channel G3 Rumah Produksi. Kita jumpa kembali dalam pembuatan sketsa baju dengan aplikasi CorelDRAW. Sebelum masuk ke sketsa baju, di sini saya ceritakan dulu pembuatan logo Dies ya. Kebetulan memang saya yang buatkan. Ide awalnya adalah kemajuan teknologi, yaitu dengan beberapa simbol WiFi gitu ya, dan akhirnya pada 2020 kita full melaksanakan kuliah online ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita bisa tatap muka ya. Oke, untuk ide awal pembuatan logo itu saya membuatnya dengan spidol gitu ya. Jadi dibuat seperti itu, kemudian difoto, kemudian diimport di Corel, kemudian dijiplak gitu ya. Jadi jiplak, ditiru, dan akhirnya kira-kira menjadi seperti gambar yang ada di sebelahnya ya. Jadi di situ juga banyak konsultasi dengan panitia Dies, baik masalah warna, kemudian identitas dari logo tersebut, dan sebagainya. Untuk pembuatan sketsa baju seperti yang tampil pada layar, itu sebenarnya dibuatkan terlebih dahulu orak-oreknya ya. Jadi dengan bantuan guideline kita bisa membuat lebih cepat. Nah, ini sketsa yang saya buatkan. Jadi ukurannya dibuat XXL gitu ya. Jadi ada 50 cm, 50 cm, kemudian lengannya 27, di bahunya 40, dan seterusnya. Jadi kemudian ada ilustrasi warna juga, itu juga konsultasi dengan pihak panitia. Nah, sudah oke, baru didesain di CorelDRAW. Oke, kita coba praktekkan untuk membuat sketsa baju di CorelDRAW. Yang pertama-tama membuat file new ya, kemudian mengatur unit. Setelah mengatur unit, node offset juga boleh diatur 1 cm aja. Nah, karena sketch awal saya sudah tahu, saya gunakan ukuran A0 gitu ya. Nah, setelah itu membuat 0 point, kemudian menempatkan guideline sesuai dengan sketsa yang diorak-orek di kertas tadi ya. Kemudian membuat garis bantu 50 cm atau 500 mm. Kemudian membuat di bagian dada juga 50 cm atau 500 mm ya, jadi tingginya. Kemudian membuat lengan bagian kiri ya. Kalau nggak salah di situ 27 cm ya, karena di sini desainnya adalah untuk baju laki-laki, lengannya hampir lengan setengah ya. Jadi ada lengan panjang, ada lengan pendek, ada lengan setengah, sampai di siku itunya ya. Oke, kemudian membuat tinggi lengan ya, kalau tidak salah tadi 15 cm ya. Jadi kita atur di situ 65 cm atau 650 mili ya. Nah, setelah itu membuat dengan Bezier tool. Nah, untuk memudahkan boleh snap to guideline ya. Jadi tinggal mengarahkan saja ke guideline-nya, ditunjuk perpaduan dari guideline vertikal dan horizontal yang sudah kita buat.
Nah, di sini saya rencanakan seperti itu. Kita akan nanti buat lengkungan dari leher gitu ya, cuman ukurannya belum pas, nanti kita cari lagi berdasarkan orek-orek yang ada di kertas tadi ya. Nah, terus kita akan membuat bagian pertemuan di lehernya ya. Jadi karena ada 40 cm berarti 27 dengan 13 berarti ya, jadi 13 cm di sebelah kanan titik 0,0, kemudian yang di sebelah kanannya lagi itu sekitar 37 cm dari titik 0. Nah, kemudian menentukan titik tengah dari baju tersebut ya, karena tadi kita buat 50 berarti 25 cm. Nah, kemudian dengan bantuan shape tool kita arahkan pembuatan ilustrasi leher. Kemudian saya buatkan setengah sentimeter ke bawah ya untuk lengkungan lehernya. Nah, kemudian dengan bantuan shape tool kita buat kurve. Nah, jadi buat kurve ilustrasi dari leher bajunya. Nah, kalau sudah kira-kira mungkin draft seperti itu, jadi supaya jelas boleh line-nya diatur ya, jadi diatur untuk nanti di profile, dibuatkan dummy, ditunjukkan ke garment mungkin ya. Oke, kemudian kita lanjutkan membuat ilustrasi lengan ya. Jadi karena di sini berwarna berarti kita harus buat kurva tertutup. Nah, kalau sudah membuat kurva tertutup lengan kiri dan lengan kanan, boleh diberi warna ya. Dengan panitia kemarin minta warna lengannya adalah biru tua ya. Nanti walaupun kita ilustrasinya mungkin tidak terlalu pas sekali ya, berarti nanti nego lagi dengan pihak garment untuk membuat bajunya gitu ya. Itu kira-kira untuk pembuatan sketsa bajunya. Untuk hasil jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi mungkin ya kurang lebih sama dengan sketsa digambar di kertas, kemudian digambar di Corel, kemudian hasil jadinya. Terus desain logo DS juga harus disesuaikan ya, karena di awal juga sudah ditunjukkan berapa ukuran baju ya, berarti harus sesuai dengan logo DS nya supaya tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Yang ini saya contohkan pembuatan hak teknas ya. Saya dapatkan di internet karena sumber gambarnya di internet resolusinya rendah, jadi saya edit kembali ya dengan Photoshop. Kemudian hasil editnya di layout ke Corel. Nah, di Corel saya lakukan penjiplakan juga ya, jadi menggunakan Bezier, menggunakan freehand, kemudian menggunakan warna blok, kemudian menggunakan warna gradasi dan sebagainya. Nah, pada layout yang saya dibuat 2 buah gitu ya, jadi ada logo 74, kemudian ada logo Hak Teknas. Nah, itu desainnya nanti dibuat mirror ya, jadi dibuat mirror karena hasil print itu nanti disetrika ke baju ya, jadi menggunakan transfer paper ya, jadi transfer paper. Nah, kebetulan printer yang ada di rumah memang bisa digunakan untuk transfer paper. Jadi perhatikan nanti kalau misalnya kalian menggunakan printer, lihat spesifikasinya apakah bisa digunakan untuk transfer paper atau tidak.
Nah, setelah itu di print, nah hasilnya kira-kira seperti itu. Kemudian kita lakukan pengguntingan. Jadi setiap mahasiswa itu akan mendapatkan satu logo Hakeknas dan satu logo 74 gitu ya. Jadi dengan posisi termirror. Jadi nanti gambarnya itu akan nempel di baju, kemudian disetrika. Nah, untuk memberi contoh, saya kebetulan membuatkan infografisnya ya. Jadi infografisnya sediakan gambar ya, jadi menyediakan gambar, kemudian ada ilustrasi baju. Nah, karena bajunya memang sudah jadi, memang sudah berisi logo Politeknik begitu, jadi saya berikan infografis cara menggunting, kemudian cara menempatkan ke baju, kemudian cara menyetrikanya ya. Jadi jangan sampai nanti posisinya kebalik dan penempatan logo Hakeknas dan logo 74. Nah, ini hasilnya yang kebetulan sudah sempat didokumentasi oleh panitia. Kemarin saya minta dokumentasinya, kebetulan ada. Nah, itulah hasilnya. Jadi di logo 74 itu ada di lengan kanan, jadi sesuai dengan infografis yang saya berikan. Kemudian logo Hakeknas ada di dada kiri, jadi sudah sesuai dengan infografis yang saya berikan juga tadi ya. Oke, itu kira-kira ilustrasi untuk sketsa baju, kemudian pembuatan logo yang di print di transfer paper, kemudian sampai baju itu jadi. Oke, itu saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini dulu Sobat Tris. Kita jumpa di info selanjutnya. Don't miss it. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng.